Halo teman-teman, balik lagi bersama channel saya. Dan di video kali ini saya bakal ngebahas tentang error kode 12 ya pada Yamaha R6. Nah, jika kita lihat dari buku panduan Yamaha sendiri, apa sih error kode 12 ya? Nah, error kode 12 ini adalah suatu sistem kesalahan ya, kesalahan sistem dari adanya sensor di crankshaft. Jadi kalau kita sebut sih di panduannya tertulis kalau error code 12 artinya crankshaft position sensornya error. Jadi posisi si crankshaft sama si sensornya itu nggak bentuk tuh ada malfungsi yang menyebabkan tegangan listrik itu tidak tersalurkan cuy, sehingga ya benerin. Nah, percobaan yang pertama yang saya lakuin adalah cek si position crankshaftnya. Kalian bisa buka untuk Yamaha R6 itu baut di sebelah kanan nih, yang tempat dari dinamo starternya. Nah, ketika saya cek ternyata nggak ada masalah, isinya oke. Saya juga baca juga oke, karena kan ada, kalian nggak usah mikirin kerusakan kiprok dan spool dulu atau kerusakan elektrikal lainnya, tapi kalian cek dulu tegangan akinya. Nah, cek dulu aja tegangan akinya berapa. Terus misalkan, aduh gimana nih cara bawanya? Gak usah panik, gak usah sampai kalian nyewa towing, gak usah. Cukup telepon teman kalian, ya, minta tolong cuy. Bro, temenin aing lah. Kalau aku sih gitu ya. Bro, temenin aing lah kemana? Ke bengkel, aing butuh temen. Butuh teman gitu. Buat apa? Buat bawa motor ini, karena sewaktu-waktu ketika kita mau di jalan itu bisa ada yang dorongin ya, tentunya saya yang dorong, teman saya yang naik gitu. Jadi kan kalau sendiri mah ripuh coy, beneran saya pernah tuh. Nah, tapi sebelum itu juga kalian harus cobain satu dorong dulu. Misalkan kalian keluarin nih motor di depan rumah kalian gitu, coba kalian satu dorong dulu, nyala nggak? Kalau misalkan starter dorong nyala, berarti kemungkinan besar ya, saya bilang ini nggak ada masalah di kiprok dan spool. Ini masalah mungkin dari tegangan aki yang kurang. Kalau itu nyala, kalau misalkan ketika terdorong juga masih aja nggak nyala, nah itu baru kalian pikirkan ke arah sana. Berarti kelistrikannya emang ada konsleting. Alhamdulillah waktu itu saya di start dorong tuh nyala. Tenang aja cuy, aman. Error ke 12 di start dorong aman, nggak akan apa-apa. Kalau bisa sih pakai ini, start yang MotoGP itu loh, yang langsung ke engine sama crankshaft. Wah, itu lebih enak lagi gitu kan, nggak usah ribet-ribet. Nah, ketika masuk ke bengkel, ini tentu yang dicek pertama kali sama mekaniknya. Kebetulan waktu itu langsung dicek di tegangan aki. Awalnya dia mengecek si bagian kiprok dan spoolnya, apakah tegangannya terisi atau enggak, apakah mekanisme feedback balik ya si listriknya. Jadi saya juga kurang ngerti ya untuk masalah ini, cuman saya dijelasin aja sih sama mekaniknya. Ketika dicek dia lah kiprok dan spool, ternyata ada daya yang masuk, dalam artian pengisiannya oke. Tapi ketika kita masukin ke starter itu nggak mau, berarti daya itu sudah masuk tapi tidak tersalurkan ke engine. Nah, berarti ini bisa dua, bisa terjadi korsleting atau bisa terjadi daya yang kurang emang. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah tentunya mengecek tegangan aki dan void lah. Benar, ternyata salahnya di tegangan akinya emang udah ngedrop banget. Jadi ketika saya cek ini tegangan akinya cuma 6, yang 6,7. Bayangin, standar untuk starter motor itu tegangan aki di 12. Saat ketika riding atau maju ya, motor emosi maju itu minimal di 14. Itu artinya pengisiannya masuk. Ini saya di posisi 6, kebayang nggak ngedrop banget? Apakah masih bisa starter? Masih men. Jadi kalau kalian akinya di 6 ini, si starter tuh masih nyala, berarti sistem pengisiannya sebenarnya masih bagus, cuman emang dayanya yang kurang. Nah, bagi bagi kalian yang memang nggak mau ribet, bisa langsung ganti aja akinya. Misalkan kalau saya kebetulan karena memang pertama waktu itu akinya nggak tersedia nih. Terus juga kebetulan saya sibuk juga gitu kan,
nggak bisa setiap hari saya nungguin gitu sampai motor ini. Alternatif yang bisa kalian lakukan adalah minta cas aja akinya. Biasanya sih langsung auto dicasin ya, dicasin sama si mekaniknya. Nanti dicasin, ketika dicasin lumayan ngisi, kita nanti coba starter dulu apakah jalan atau enggak. Biasanya sih ketika udah dicas, kalau memang kondisi akinya masih good, kiprok dan spoolnya juga masih good, biasanya masih bisa bertahan. Tapi kalau memang misalkan akinya sudah jelek, ketika dicas pun dia nggak akan ngisi balik. Ini benar-benar harus kalian ganti ya. Dan untuk biayanya sendiri untuk ngecas aki ini saya ke bengkel Yamaha-nya langsung, karena di Yamaha punya ada alat yang ngecek aki gitu ya, jadi lebih lengkap biar sekalian gitu. Ini cukup terjangkau, cuman saya butuh 50.000 aja guys. Jadi kalau nggak salah 15.000 untuk cas aki, 35.000 itu bongkar pasang buat mekaniknya. Udah terjangkau kan, daripada kalian harus bingung-bingung ini apakah crankshaft-nya error, terus apakah kiprok spoolnya kalian ganti, misalkan akinya ini, kalian sebenarnya alternatif bisa ngecas aja, ngecas dulu aja, dicas dulu baru kalian lihat lagi kondisi akinya apakah masih bertahan atau enggak. Oke, paling itu aja sih yang bakalan saya jelasin aja untuk video kali ini. Nah, ini seputar error kode 12 ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.